yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Parlemen Surabaya, Ibu Wakil Ketua Parlemen Surabaya, Bapak-bapak, Ibu jamaah sholat duhur, Soibin Soimat rahimahullah. Pertama mari kita menjadikan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita bersama masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk menunaikan siyam Ramadan, dan hari ini sudah memasuki hari yang ke-6. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah tersampaikan kehadiran dari Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seyogyanya yang menjadi MC pada siang hari ini adalah adik-adik kita para cakim. Namun karena hari ini juga kebetulan kemarin beritanya informasi yang mendadak, dan mereka sekarang lagi menghadapi monitoring dan evaluasi dari tim pengajar atau diklat dari Jakarta. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, kesempatan ini mari kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Imam Besar dari Benowo. Ya, discopot kepadanya waktu dan tempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngapunten Pak Ketua Sohibul Fadilah. Karena jadi badali yang ngasih apa ya, tausiah atau apa telah kok nggak ada greget, karena yang di depannya itu gelintir orang gitu, dan ini sohib-sohib semua. Padahal data yang masuk ke saya itu 115, yang hadir 37,5%. Tapi alhamdulillah itu yang mulia Pak Ketua, semua jaringan sudah terpasang, baik HP maupun sound. Hakul yakin kita mereka mengikuti baik live maupun sambil monep dan lain sebagainya. Meskipun demikian tetap kita laksanakan, dan untuk dilangsungkan ini sengaja meskipun kita ini habis duhur biasa leye-leye, kata Yai Tontowi, mari kita sama-sama saya ucapkan salam 3 kali. Mudah-mudahan kalau yang ketiga kali panjenengan nggak semara. Saya mohon diri ngapunten Pak Ketua karena sidangnya sudah 25, tapi sebagai sam'an wa ta'atan tetap saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua yang jawab cuma 67,5%. Yang lainnya belum jawab. Terakhir ya minimal 90,5%. Kalau enggak itu ya tak kasih mukadimah, tak tutup aja. Terakhir ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, malam sih keras bedok ini. Alam itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mulia yang kita hormati bersama Sohibul Fadilah Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Ibu Wakil meskipun mengikuti dari ruangan itu mungkin masih ya masih Sardi yang paling tahu itu Pak Ustadz Tontowi itu. Kalau Pak Ketua katanya nggak tahu.
dan jamaah salat zuhur, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita sama-sama masih diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu kenikmatan kesehatan, dan yang paling penting kenikmatan dengan kesehatan dan iman itu kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah ini sampai hari ke-6 dan mudah-mudahan sampai nanti menjelang Idul Fitri. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi yukhrijun nas minadz dzulumati ilan nur. Para bapak, para ibu, jamaah shaimin shaimat rahimakumullah. Sebenarnya sudah banyak itu yang disampaikan, khususnya dari yang mulia Bapak Ketua, masalah puasa, kemudian digandeng dengan yang disampaikan oleh Romo Yai Tontowi, digandeng oleh Ustadz Al-Karim, yaitu Pak itu Cah Irul. Tapi meskipun demikian, para bapak shaimin shaimat yang dirahmati Allah, saya akan sedikit mencuplik-cuplik semuanya bahwasanya kita ini apalagi di umur-umur yang seperti tamsilnya itu saya dan teman-teman yang lainnya, posisi tahun sekarang ini kita sudah melaksanakan ibadah puasa sudah berapa puluh kali. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi, surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Khitab daripada perintah puasa itu yaitu modalnya iman. Kalau panjenengan itu ibadah haji atau ibadah umroh, kata Gus Ipul itu sing ngetero minimal 3 bis. Semua tahu, manusia tahu. Panjenengan melaksanakan sholat minimal keluarga tahu, teman handai taulan tahu. Panjenengan zakat, infak, sedekah semua tahu. Nah ini kelebihan daripada ibadah puasa itu, yang tahu adalah as-shaim dan Allah Subhanahu wa taala. Persis apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Kemarin, as-shaumu li wa ana azibihi. Saking puasa itu adalah milik Allah dan hak prerogatif pemberian pahala itu tidak ada yang tahu. Panjenengan ibadah haji ada di kitab-kitab itu pahalanya sekian. Panjenengan sholat berjamaah ada pahalanya sudah termaktub 27 dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dah puasa itu saking milik mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, pahalanya nggak ada yang tahu, hambanya nggak ada, Allah. Saking begitu luar biasanya ibadah yang sangat penting bagi Allah, itu adalah milik saya pribadi kata Allah, dan prerogatif saya untuk memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Nah, maka di dalam puasa itu bahkan disampaikan oleh baginda Rasul, laula ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau kullu sanatir Ramadan. Saking utamanya, saking istimewanya, saking begitu barokahnya ibadah bulan puasa, di dalamnya itu yang begitu istimewanya, makanya umat Kanjeng Nabi itu betul-betul menginginkan semua bulan itu dijadikan bulan Ramadan. Saking istimewanya ibadah di dalam bulan Ramadan itu turut tak itu loh, dihitung ibadah. Panjenengan nggak usah baca Quran, nggak usah sholat hajat, nggak usah macam-macam. Panjenengan ibadah yaitu dengan tidur, panjenengan sudah dikategorikan masuk ibadah, saking istimewanya. Dan di dalamnya juga panjenengan itu beramal soleh, kemudian melakukan juga ibadah yang lain, akan diganjar sebagaimana disampaikan Pak Ketua 10 sampai 70 kali. Nah, itu masalah Ramadan. Kemudian masalah Ramadan juga disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin.
itu ada 3 level. Dan kita yang sudah melaksanakan puasa sekian puluh kali, kita masuk level yang mana? Kalau level yang pertama yaitu shaumul umum, puasa SNI itu, puasanya standar, cuma yaitu meninggalkan makan minum dan mula tamatut jismiyah, tidak menyelubkan itu adalah nafsu syahwat kepada meskipun halal. Itu level pertama yaitu puasa orang umum, ibaratnya biasa yaitu kata Pak Hol itu puasa ekonomi, level ekonomi. Masuk naik sedikit yaitu masuk level shaum khusus, puasa khusus, selain tidak makan minum, kemudian tidak mula sama jismiyah, tidak menyalurkan bakat yaitu seksualnya meskipun halal, ditambah dengan seluruh anggota badan, baik tangan, kaki, lisan, kuping, penglihatan dan lain sebagainya ikut puasa. Ini so'im, tidak melaksanakan maksiat. Tidak panjang-panjang, langsung masuk ke level yang ketiga, yang tertinggi. Kata Ustadz Akrom yaitu puasa VVIP. Khususul khusus. Khususul khusus itu selain tidak makan minum, semua anggota badannya juga ikut puasa, tangannya puasa dan lain sebagainya, juga hatinya connect 24 jam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati tok kerentek itu tidak ada niatan untuk maksiat. Hati tok itu tidak ada kerentek untuk ghibah dan lain sebagainya. Karena itu merupakan puasa level yang tertinggi, yaitu puasa khususul khusus. Sudah masalah puasa. Kemudian para bapak, para soimin soimat, karena hari ini sidangnya banyak, saya tambah sedikit lagi. Tadi ono gunane buka-buka buku mantun tarawih itu Pak Ketua. Di dalam suatu majelis Imam Ghazali itu bukan ceramah, bukan pengajian dan lain sebagainya, santrinya itu diajak dialog. Dialognya santai seperti panjenengan sama Pak Ketua, diajak ngobrol. Dialognya itu apa? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, Imam Ghazali itu bertanya kepada santri-santriwati itu, santri-santri saya, santri-santriwati, di dalam hidup itu apa yang terdekat bagimu? Pak Wali bisa jawab. Yang terdekat apa? Istri, anak, Pak Ketua, wakil, atau teman yang lain? Yang terdekat apa? Loh, Pak Yaumi itu. Iya Pak Jendul Kono tadi jawabannya nyawa. Yang terdekat itu adalah maut, kematian. Anak-anak mati pantas. Orang umur 32 pantas. Apalagi yang 60 seperti saya dan yang lain-lainnya. Meskipun kata saudara saya Cairul sakit dengkul itu saya ado karo nyawa ta. Kira-kira wis terdaftar untuk register Israel. Pantes, gak ada mati gak pantes itu. Orang yang kemarin kita ketemu di jalan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, banyak. Orang yang mendambakan kepingin ketemu Ramadan, belum diumumkan oleh Menteri Agama, tuing ternyata jenazahnya sudah masuk rumah, dimandikan, ada di tempat saya semacam itu. Bagaimana cara menghadapi mati itu? Apa dengan iling-iling seperti Imam Ghazali, zikrum maut di dalam kamarnya dibikinkan suatu makam, apa namanya itu, fenomenal lah, itu bukan fenomenal di sini, bukan apa namanya itu Pak Ketua, ya itu di kamarnya itu memang sengaja dibangunkan kuburan dalam rangka itu siapapun yang masuk rumahnya itu zikrum maut. Untuk menghadapi maut ini, para bapak, soimin soimat rahimakumullah, tiada sesuatu yang harus kita persiapkan, hanyalah fatazawwadu fa khairul zadi taqwa. Fatazawwadu fa inna khairul zadi taqwa. Kita perbanyak amal kebaikan kita perbanyak amal soleh kita, hablum minanas kita perbaiki.
Panjenengan habul minallah, salate sampai gelpung batuke. Subhanallah. Puasanya nggak pernah putus-putus, tapi sama tetangga nggak pernah akor. Tonggo itu ku motor anyar, wah diadang sama watu, so gak bisa lewat. Banyak terjadi, tanya itu Pak Yaumi. Tonggo TV, beli TV besar yang 55 in, ono beldek, dungano yang beldek semburin kono TV. Terjadi itu di masyarakat. Ono koncone naik pangkat, oh iku syukuran ta iku mau. Itu yang terjadi itu. Jadi kita perbaiki dalam rangka sanggup kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kita hablum minas kita perbaiki. Hablum minallah harus wajib itu. Panjenengan sholat 5 waktu dan lain sebagainya wajib. Gak tahu Pak Ketua. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang paling jauh santriwati saya? Apa yang ini paling adopo? THR. Dan sama ini kalau Pak Jendol ngono kira bisa balik tak? THR. Yang paling jauh itu Al-Madiyah. Masa lalu nggak mungkin sampai kemarin sidang kalau Pak Jai itu balik di PMH kemarin kalau Pak Jai nggak mungkin, tidak akan mungkin apa yang terjadi kemarin dibalik kemarin tidak akan. Bagaimana caranya kita bikin ibro, bikin sesuatu orang lain itu senang. Bagaimana caranya kita itu bikin sesuatu nukto, suatu kenangan indah yang bisa orang lain merasa senang. Karena apa? Masa lalu tidak akan. Sekarang tanggal 6 Maret 2025 atau tanggal 5 kemarin tidak akan balik, sampai kiamat pun tidak akan balik. Bagaimana catatan tanggal 5 Maret 2025 ini betul-betul orang lain membaca, oh iya kemarin itu Pak Yomi bagus, kemarin Pak Holis bagus, semua bisa baca itu. Tuh udah gak panjang-panjang. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa itu yang terbesar bagi hidup panjenengan semua? Yang terbesar itu nafsu makan, nafsu minum, nafsu kepengen bojo mana ya Ustaz? Nafsu kepengen punya mobil lagi, punya deposito 1 M, kepengen 1,5 M, kepengen sudah punya baju 1 rumah, 3 lemari, kepengen punya baju lagi, tidak ada selesainya. Kata Imam Syafi'i, ya Imam Ghazali itu, yang bisa mengerem itu adalah qanaah. Harus sudah punya sifat yaitu puas dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wis gak tahu. Kemudian yang keempat pertanyaannya, apa itu yang terberat bagi hidup panjenengan semua? Wasi, gunung, beton di depan, Pak Holis bisa ngangkat, bisa minta bantuan ekskavator. Yang paling berat itu adalah amanah. Amanah yang kita terima, baik amanah apapun, khususnya amanah yaitu kita sebagai kepala rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua adalah merupakan pimpinan, semua adalah taklifiyah, diberi beban untuk agar supaya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebagai seorang pimpinan di rumah tangga, anak itu pendidikannya bagaimana, sholatnya bener tak, ngaji bener tak. Nah itu semua itu harus kita betul-betul nanti akan dimintai pertanggungjawaban dingersani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu yang paling ringan, kata Imam Ghazali, pertanyaan kepada santri-santriwatinya, yang paling ringan itu apa? Pak Yomi jawabannya paling kapas, paling kertas. Yang paling ringan adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Wah iki sidang iki terus wae dadak mari sidang, oh apa asar. Betul Pak Ketua, harus jeda. Saya ibarat tadi bilang Pak Ketua, ini udah dimasuk rest area di tol agar bisa direfresh, kita itu bisa seger lagi. Sidang kedua kemana kita hari ini tinggal 25 ya, kira kan? Nah, nanti lebih refresh, lebih cepat lagi akselerasinya ya.
Pak Jenu nggak ada Pak Jenu. Panas ketawa panas. Direfresh. Jadi tarkus sholat itu yang paling ringan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Paling mudah sekali. Tur enak adem iku asin digegeden tur kemulan. Jam piro? Dadak tangi usolli fardhu subhi kawanan. Subuh itu jam 7 loh Yaumi subuh jam 5:30 gak apa-apa lah 5:30 sih. Jadi orang meninggalkan sholat padahal sholat itu yang utama dan yang pertama panjenengan nanti akan ditanya. Gak mungkin ditanya itu Pak Taji bojo sampai itu mau wis wedaan, gak mungkin. Pak Taji tadi itu anak sampai itu sekolah sampai apa ta? Dokter ta sampai apa insinyur dan sebagainya. Tidak. Jadi yang paling utama awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in fasadat fasada sa'iru amali wa in saluhat saluha sa'iru amali. Nek panjenengan salat itu betul-betul baik, as-shalatu ala waqtiha fa insyaallah itu adalah cerminan daripada hidup dan kehidupan kita semua. Tidak mungkin ditanya di Gusto piro ini Pak Taji, anake dadi opo, tidak ada. Omahe piro, montore piro, tidak akan. Yang ditanya adalah bagaimana sholatnya. Makanya alhamdulillah di sini Pak Ketua mengadakan acara-acara seperti ini. Mudah-mudahan sebagian kita itu bisa mengimplementasikan, bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Jadi sholat itu merupakan cerminan kalau sholat yang betul-betul as-sholatu ala waqtiha. Sholat itu bukan usbu'iyah, bukan seminggu sekali sholat Jumat toh. Sholat bahkan itu ada yang cuma setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi sholat itu adalah kita laksanakan dengan baik-baik sesuai dengan syariat dan tuntunan dari baginda Rasul Muhammad SAW 5 waktu. Kemudian yaitu yang terakhir Ustaz Pak Ketua terus. Tuh. Yang terakhir yaitu yang paling tajam. Wis dawa tak dawane iki tajam dawa. Ada singkong. Wetok biasa seneng dawa ya. Dari Pak Ketua seneng gede ya. Apa yang paling tajam? Pedang, golok. Yang paling tajam persis yang disampaikan Rahimul Lisan. Salamatul insan bihi lisan. Sekarang enggak, bukan lisan, lisannya enggak bunyi apa-apa, enggak pernah ngomong-ngomong, tapi HP-nya luar biasa, sebar hoax, kirim gambar Parno, kirim macam-macam lah itu Pak Tawi sama Taji yang paham. Nah itu tadi micet itu siapa tadi? Ini Taimul itu. Tadi siang dia itu pagi mau mengajari picet kepada itu. Jadi luar biasa itu. Sekarang itu sudah paradigma beda itu. Kalau dulu lesan, sekarang lesannya mingkem, menang kok. Sopo tahu kurung ngomongin gak tahu. Sopo Pak Patayat ya Pak Zainal Patawi. Nggak ada yang tahu, nggak pernah dengar. Tapi ininya wah connect terus sama Bu Zainal. Luar. Jadi itu. Jadi para bapak, para jamaah, saimin saimat tidak menjadi ukuran lesan itu sekarang. Tapi lesan itu ada sedikit ukuran, tapi yang terpenting sekarang itu HP. Coba panjenengan periksa HP-nya itu anak-anak dan lain sebagainya. HP-nya itu bapak-bapak hakim itu Pak Ketua sekali-kali dilihat itu. Fotonya ini. Jadi saya kira itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan saya sampaikan santai, dialog apa yang disampaikan Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Allahu minkum, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya, memang luar biasa. Kiai dari Benowo ini. Nanti urusan amplopnya dengan Pak Sek. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan akhirnya marilah kita tutup majelis ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.